Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Brazila Zahra dengan NIM 2210800273 dari matkul pelatihan dan pengembangan SDM kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan di situ ada 5 pembahasan, yaitu definisi evaluasi, selanjutnya tantangan, selanjutnya tipe dan evaluasi, keempat modal dan evaluasi, dan terakhir pengukuran evaluasi. Di sini ada 5. Yang pertama, evaluasi pelatihan, suatu proses untuk menilai keyakinan program pelatihan bagi karyawan dan organisasi. Selanjutnya yaitu evaluasi formatif, berikan data tentang berbagai aspek program pelatihan. Selanjutnya evaluasi sumatif, berikan data tentang kelayakan atau efektivitas program pelatihan. Selanjutnya evaluasi deskriptif, yaitu berikan informasi yang menggambarkan peserta pelatihan setelah ia menyelesaikan program pelatihan. Yang terakhir yaitu evaluasi kausal, memberikan informasi untuk menentukan apakah pelatihan menyebabkan perilaku pasca pelatihan. Selanjutnya yaitu ada model hierarki Kirkpatrick. Ada 4. Yang pertama yaitu peserta pelatihan melaporkan reaksi positif terhadap program pelatihan level 1 reaksi. Yang kedua, peserta pelatihan mempelajari materi pelatihan level 2 pembelajaran. Yang ketiga, peserta pelatihan menerapkan apa yang mereka pelajari dalam pelatihan di tempat kerja level 3, yaitu perilaku. Yang keempat, pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap hasil organisasi, dampak atau hasil. Level 4. Level 4 yaitu dampak dan hasil. Level 4 yaitu dampak dan hasil. Selanjutnya yaitu KUMA. Model evaluasi pelatihan yang dirancang untuk evaluasi formatif yang melibatkan pengukuran variabel kognitif, organisasi, motivasi, dan sikap. Selanjutnya evaluasi berbasis keputusan atau DBE. Model evaluasi pelatihan menentukan target, fokus, dan metode evaluasi. Pada tabel 10.1 ada beberapa variabel. Setelah itu ada definisi, dan yang selanjutnya bagaimana mengukurnya. Yang pertama yaitu reaksi. Persepsi. Untuk definisinya yaitu persepsi peserta pelatihan terhadap program atau aspek spesifik dari kursus. Untuk bagaimana sih cara mengukurannya, yaitu kuesioner, kelompok fokus, dan wawancara. Selanjutnya yaitu sedang belajar. Definisinya yaitu ada 2, yaitu pembelajaran deklaratif adalah pengetahuan informasi. Yang kedua, pengetahuan prosedural adalah kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam urutan perilaku. Untuk bagaimana sih diukurnya, yaitu ada 2, deklaratif, tes pilihan ganda atau benar atau salah. Yang kedua, prosedural atau tes situasional dan penguasaan. Selanjutnya yaitu perilaku. Untuk definisinya, tampilan perilaku di tempat kerja, ukuran kinerja objektif. Untuk bagaimana sih diukurnya, yaitu kayak laporan diri, laporan pengawasan, pengamatan langsung dan tidak langsung, dan catatan produksi. Selanjutnya yaitu motivasi. Definisinya, keinginan peserta pelatihan untuk belajar
bagaimana sih mentransformasikan keterampilan. Bagaimana cara pengukurannya, yaitu kuesioner. Selanjutnya efikasi diri. Untuk definisinya, kepercayaan diri peserta pelatihan dalam belajar dan tampilan perilaku dan pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana diukurnya, yaitu dengan kuesioner. Selanjutnya itu dukungan yang dirasakan atau diantisipasi. Untuk definisinya, bantuan yang diperoleh atau diharapkan oleh peserta pelatihan. Untuk bagian ukurannya itu kuesioner. Selanjutnya persepsi organisasi. Definisinya, bagaimana peserta pelatihan memahami budaya dan iklim organisasi untuk pembelajaran dan transfer. Untuk pengukurannya yaitu kuesioner standar. Yang terakhir yaitu hasil organisasi. Definisinya yaitu dampak pelatihan terhadap hasil organisasi. Untuk pengukuran yaitu catatan organisasi. Selanjutnya yaitu tabel 10.2. Di situ digambarkan tentang contoh pertanyaan dan format yang digunakan dalam evaluasi pelatihan. Ada 4 variabel, selanjutnya contoh pertanyaan, dan selanjutnya yang terakhir contoh format jawaban. Untuk yang pertama yaitu reaksi. Untuk contoh pertanyaan yaitu seberapa banyak isi kursus yang dapat diterapkan dalam pekerjaan Anda. Untuk ukurannya reaksi utilitas, seberapa puas Anda dengan isi program tersebut. Untuk ukuran reaksinya afektif. Untuk contoh format jawabannya, yang pertama 1 tidak ada, 2 sedikit, 3 sebagian, 4 banyak, 5 semua. Terus selanjutnya yang pertama sama sekali tidak puas, yang kedua tidak puas, yang ketiga agak puas, yang keempat puas, yang kelima sangat puas. Selanjutnya yaitu pembelajaran deklaratif. Pertanyaannya, benar atau salah bumi berbentuk persegi? Pilihan ganda, pertanyaan mana yang paling tepat menggunakan bumi? Untuk contoh format jawabannya yaitu deklaratif. Benar, salah, pilihan ganda, bulat, persegi, segitiga, dan datar. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran prosedural. Untuk contoh pertanyaan, penguasaan prosedur. Anda perlu menulis surat menggunakan komputer dari daftar di bawah ini. Pilih 4 langkah yang diperlukan untuk melakukan dan cantuman langkah-langkah tersebut sesuai untuk pelaksanaannya. Untuk contoh formatnya bisa dilihat di bawah atau bisa lihat di gambar. Kayak pertanyaan, nyalakan komputer, diperlukan atau order, diperlukan iya atau tidak. Setelah itu ordernya mau berapa, mau 1, 2 atau 3. Yang kedua, tetapkan margin. Yang ketiga, pilih dokumen baru. Yang keempat, buka pengolah kata. Yang terakhir, uji hard drive. Selanjutnya yaitu variabel terakhir yaitu perilaku. Untuk contoh pertanyaannya, laporan diri, berapa banyak panggilan dingin yang telah Anda lakukan dalam seminggu terakhir. Observasi oleh orang lain termasuk supervisor dan analisis dapat mencakup bawahan atau pelanggan. Untuk contoh format jawabannya yaitu skala frekuensi terbuka, jumlah kali atau skala penilaian. Yang pertama sering, yang kedua beberapa, yang tiga sedikit, yang keempat tidak ada. Selanjutnya yaitu lanjutan dari variabel tadi yaitu motivasi. Untuk contoh pertanyaannya, seberapa penting mengurangi kecelakaan kerja?
Contoh format jawabannya, yang pertama A sangat penting, yang kedua penting, yang ketiga tidak penting, dan tidak juga tidak penting, yang keempat agak tidak penting, yang kelima sangat tidak penting. Untuk pertanyaan kedua yaitu konsekuensi yang akan Anda hadapi jika Anda menerapkan apa yang Anda pelajari dalam pelatihan di tempat kerja. Untuk contoh format jawabannya yaitu yang pertama jauh lebih sulit, yang kedua agak lebih sulit, yang ketiga tidak efektif, yang keempat agak lebih mudah, yang kelima jauh lebih mudah. Untuk pertanyaan ketiga, seberapa besar kemungkinan bahwa Anda menerapkan perilaku yang telah dilatih akan terjadi lebih sedikit kecelakaan? Untuk format jawabannya, yang pertama sangat mungkin, yang kedua agak mungkin, yang ketiga tidak mungkin maupun tidak mungkin, yang keempat tidak mungkin, yang kelima sangat tidak mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hasil perkalian dari ketiga rangkaian pertanyaan tersebut menghasilkan skor motivasi. Selanjutnya yaitu variabel efikasi diri. Seberapa yakin Anda dapat menjelaskan kebijakan baru terhadap bawahan Anda? Untuk contoh format jawaban yaitu A tidak percaya diri sama sekali, 2, 3, 4, sampai 5 sangat percaya diri. Selanjutnya yaitu variabel dukungan yang dirasakan atau diantisipasi. Contoh pertanyaan, alasan saya membantu, saya mendukung yang saya rasakan. Saya berharap atasan saya akan membantu saya menerapkan dukungan yang diantisipasi dengan keterampilan baru saya di tempat kerja. Contoh format jawabannya yaitu sangat tidak setuju, 2, 3, 4 hingga 5 sangat setuju. Yang selanjutnya persepsi organisasi. Alasan memberikan pengakuan dari penghargaan kepada mereka yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pekerjaan mereka. Untuk contoh format jawabannya kuesioner standar. Hasil organisasi, seberapa besar peringatan kualitas sebagai hias dari program pelatihan tersebut. Untuk contoh format jawabannya, jumlah unit yang ditolak per hari, jumlah barang yang dikembalikan per bulan, jumlah keluhan pelanggan per minggu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang program pelatihan. Untuk pembahasannya yaitu ada 17 jenis program pelatihan yang berbeda. Pada tabel 12.1 di situ ada isi pelatihan di organisasi Kanada. Meliputi isi pelatihan, persenan dari keseluruhan konten, atau persenan organisasi yang menawarkan. Di antaranya yaitu keterampilan manajemen dan pengawasan. Untuk persen dari data keseluruhannya konten yaitu 17%, persen organisasi yang menawarkan yaitu 95%. Selanjutnya yaitu keterampilan antar pribadi. Untuk keseluruhan kontennya ada 11%, organisasi yang menawarkan yaitu 83%. Selanjutnya yaitu orientasi karyawan baru. Untuk keseluruhan kontennya ada 8%, untuk organisasi yang menawarkan yaitu 82%. Selanjutnya yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau kepatuhan. Untuk keseluruhan konten yaitu 12%, untuk organisasi yang menawarkan yaitu 74%. Pengembangan eksekutif yaitu 7%, untuk organisasi yang menawarkannya yaitu 78%. Selanjutnya yaitu hubungan atau layanan pelanggan. Di sini bisa dilihat yaitu 7%, untuk organisasi yang menawarkan yaitu 73%. Selanjutnya pelatihan keterampilan teknis informasi ada 6% dan 58%. Selanjutnya yaitu pelatihan profesional dan teknis ada 13% dan 64%. Selanjutnya yaitu
kualitas, persaingan, dan praktis bisnis ada 4% dan 51%, pengetahuan produk ada 7% dan 48%. Selanjutnya penjualan tidak termaksud pengetahuan produk ada 4% dan 44%. Selanjutnya yaitu keterampilan dasar, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan kemampuan berkomunikasi atau berhitung, yaitu 1% dan 12%. Yang terakhir lain-lainnya yaitu 2% dan 7%. Selanjutnya yaitu di tabel 12.1 yaitu jenis-jenis program pelatihan. Yang pertama yaitu pelatihan orientasi, program yang memperkenalkan karyawan baru pada karyawan mereka, orang-orang yang akan bekerja sama dengan mereka dan organisasi. Yang kedua, pelatihan keterampilan penting, program pelatihan yang dirancang untuk membekali karyawan dengan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka yang beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja. Yang ketiga, pelatihan keterampilan teknis, pelatihan keterampilan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan sebagai karyawan untuk menjalankan tugas mereka. Yang keempat, pelatihan keterampilan non-teknis, pelatihan dalam berbagai keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, pelatihan teknologi informasi, program pelatihan berfokus pada penggunaan komputer dan sistem komputer. Yang keenam yaitu pelatihan perangkat lunak komputer, program pelatihan yang berfokus pada cara menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer tertentu. Yang ketujuh, pelatihan kesehatan dan keselamatan, program pelatihan yang mendidik karyawan tentang metode dan praktik kerja yang aman serta cara mengenali bahaya kimia dan fisik di tempat kerja sehingga mereka siap dan mampu mengambil tindakan korektif jika terjadi kecelakaan. Yang kedelapan yaitu pelatihan manajemen mutu total 3M. Program pelatihan yang meliputi pelatihan tim dan pelatihan penggunaan alat statistik yang digunakan untuk proses pemecahan masalah dana pengambilan keputusan. Yang kesembilan, pelatihan tim, program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan fungsi dan efektivitas tim di bidang-bidang seperti komunikasi dan koordinasi. Yang kesepuluh yaitu pelatihan penjualan, pelatihan penjualan, program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan para profesional dan membantu mereka menghadapi tantangan kompetitif baru. Selanjutnya yang ke-11, pelatihan layanan pelanggan, program pelatihan yang dirancang untuk membekali karyawan dengan keterampilan interpersonal dan pelayanan yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan layanan berkualitas. Yang ke-12, pelatihan tentang pelecehan seksual dan rasial, program pelatihan yang dirancang untuk mendidik karyawan tentang pelecehan seksual dan rasial serta kebijakan dan prosedur organisasi terkait pelecehan seksual dan rasial. Yang ke-13 yaitu pelecehan etika, program pelatihan mendidik karyawan tentang nilai-nilai kebijakan, etika organisasi serta tentang pengambilan keputusan yang beretika. Ke-14, pelatihan keberagaman, program pelatihan yang berfungsi pada perbedaan nilai, sikap, dan perilaku individu dengan latar belakang yang berbeda. Ke-15 yaitu pelatihan lintas budaya, program pelatihan mempersiapkan karyawan untuk bekerja dan tinggal di budaya yang berbeda serta untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Yang 16 yaitu pelatihan kesehatan dan kebugaran, program pelatihan mendidik karyawan tentang meningkatkan kesehatan gaya hidup mereka. Yang terakhir ke-17, pelatihan kesehatan mental, program pelatihan tentang cara mengenali masalah kesehatan mental dan cara memberikan bantuan serta dukungan kepada mereka yang mengalami masalah kesehatan mental. Selanjutnya yaitu ada 4 penjelasan. Yang pertama,
Pelatihan orientasi program yang memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan mereka, orang-orang yang akan bekerja sama mereka dan organisasi. Selanjutnya, keterampilan penting pelatihan. Program pelatihan yang dirancang untuk memberikan karyawan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka dan beradaptasi dengan perubahan di tempat. Yang ketiga, keterampilan penting, keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja, belajar, dan hidup. Selanjutnya yaitu tentang literasi. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi tertulis dalam aktivitas sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, untuk mencapai tujuan seseorang, dan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang. Selanjutnya yaitu ada 4 pelatihan, yaitu pelatihan keterampilan teknis, pelatihan keterampilan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan semua karyawan untuk menjalankan tugas mereka. Selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan non-teknis, pelatihan dalam berbagai keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya pelatihan teknologi informasi, program pelatihan yang berfokus pada penggunaan komputer dan sistem komputer. Selanjutnya pelatihan perangkat lunak komputer, program pelatihan yang berfokus pada cara menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer tertentu. Selanjutnya yaitu pelatihan kesehatan dan keselamatan, program pelatihan yang mendidik karyawan tentang metode atau praktis kerja yang aman serta cara mengenali bahaya kimia dan fisik di tempat kerja sehingga mereka siap dan mampu mengembalikan tindakan korektif jika terjadi kecelakaan. Selanjutnya sistem informasi bahan berbahaya di tempat kerja WHMIS, peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa pekerjaan di seluruh Kanada menyadari potensi bahaya-bahaya kimia di tempat kerja dan memahami prosedur darurat untuk membersihkan dan membuang tumpahan. Selanjutnya yaitu manajemen mutu total atau DKM, suatu proses sistem untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan suatu organisasi secara berkelanjutan. Pelatihan TKM itu yaitu program pelatihan yang melibatkan pelatihan tim dan pelatihan dalam penggunaan alat statistik yang digunakan untuk proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pelatihan tim, program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan fungsi dan efektivitas tim di bidang-bidang seperti komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya yaitu pelatihan manajemen sumber daya, suatu jenis pelatihan tim khusus yang mengajarkan anggota tim untuk menggunakan semua sumber daya yang tersedia, orang, informasi, dan peralatan. Selanjutnya yaitu tentang pelatihan penjualan, program pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan para profesional penjual yang membantu mereka menghadapi tantangan persaingan baru. Selanjutnya pelatihan layanan pelanggan, program pelatihan yang dirancang untuk membekali karyawan dengan keterampilan interpersonal dan pelayanan yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan layanan berkualitas. Pelecehan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan hubungan seksual dan perilaku verbal dan fisik bersifat seksual yang merupakan syarat kerja, mengganggu kinerja kerja, atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Selanjutnya itu pelatihan tentang pelecehan seksual dan rasial, program pelatihan yang dirancang untuk mendidik karyawan tentang pelecehan seksual dan rasial serta kebijakan dan prosedur organisasi terkait pelecehan seksual dan rasial. Selanjutnya yaitu pelatihan etika, program pelatihan yang mendidik karyawan tentang nilai yang kebijaksanaan etika organisasi serta tentang pengambilan keputusan yang beretika. Selanjutnya pelatihan keberagaman, program pelatihan yang berfokus pada perbedaan nilai, sikap, dan perilaku individu dengan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya pelatihan lintas budaya, program pelatihan yang mempersiapkan karyawan untuk bekerja dan tinggal di berbagai budaya serta untuk berinteraksi dengan orang-orang yang di berbagai latar belakang. Ketelitian pelatihan yaitu derajat mental, keterlibatan, dan upaya yang harus dikeluarkan oleh pelatihan dan peserta pelatih agar peserta pelatih dapat mempelajari konsep-konsep yang dibutuhkan. Selanjutnya ada metode pelatihan lintas budaya. Yang pertama, pengaruh lingkungan tentang geografi, iklan, perumahan, dan
sekolah suatu negara. Yang kedua, orientasi budaya untuk memperkenalkan para ekspatriat dengan lembaga-lembaga budaya dan sistem nilai negara tuan rumah. Yang ketiga, asimilator budaya menggunakan pendekatan pembelajaran terprogram untuk memperkenalkan individu dari satu budaya pada konsep sikap, persepsi, peran, dan kebijakan budaya lain. Selanjutnya yang keempat, pelatihan bahasa. Yang kelima, pelatihan sensitivitas untuk mengembangkan fleksibilitas sikap. Yang terakhir, yang keenam, pengalaman lapangan seperti mengunjungi negara tempat seseorang akan ditugaskan untuk melihat seperti apa rasanya bekerja dan tinggal bersama orang-orang yang dengan budaya yang berbeda. Selanjutnya, cara merancang program pelatihan lintas budaya yang efektif. Ada beberapa rekomendasi untuk keberhasilan desain dan implementasi program pelatihan budaya. Yang pertama, pelatihan lintas budaya harus dianggap seperti proses yang wajib. Yang kedua, lokasi pelatihan harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan keluarga sebagai bagian dari proses persiapan. Perusahaan perlu menerima bahwa pelatihan dapat dilakukan di rumah atau di negara tuan rumah. Yang ketiga, kedalaman pelatihan sangatlah penting. Jika perusahaan akan memberikan pelatihan lintas budaya, pelatihan tersebut perlu dilakukan dengan benar, mendalam, dan cermat. Yang keempat, keluarga harus melibatkan dalam proses pelatihan. Yang kelima, pelatihan bahasa harus berintegrasi ke dalam pelatihan lintas budaya dapat mungkin dan harus didorong sebagai aspek berkelanjutan dan penugasan. Yang terakhir, yang keenam, pendidikan dan harapan pelatihan harus diuraikan oleh perusahaan pelatihan untuk para profesional sumber daya manusia internasional, dan selanjutnya harus mudah diterjemahkan untuk persiapan setiap ekspatriat. Yang terakhir yaitu pelatihan kesehatan dan kebugaran. Program pelatihan mendidik karyawan tentang cara meningkatkan kesehatan dan gaya hidup mereka. Selanjutnya yaitu pelatihan kesehatan mental. Program pelatihan tentang cara mengenali masalah kesehatan mental dan cara memberikan bantuan serta dukungan kepada mereka yang mengalami masalah kesehatan mental. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan ucapan yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.